Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Top News. Ledakan di SMA 72 menimbulkan kekhawatiran munculnya neoterorisme. Sebab dalam insiden ini ditemukan simbol ekstrim dan juga supremasi kulit putih. Lalu bagaimana pemirsa membaca simbol-simbol ini? Jumat siang 7 November, para siswa dan guru sekolah menengah atas SMA 72 Jakarta tengah menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid dalam kompleks sekolah. Pada pukul 12.15 WIB, sesaat setelah khotbah kedua selesai dan akan dikumandangkan di Iqomah, tiba-tiba terjadi ledakan keras, disertai asap tebal dan pecahan kaca masjid yang menimbulkan kepanikan dan kekacauan. Beberapa saat kemudian dilaporkan terjadi ledakan kedua di area lain. Meski tidak sekeras ledakan pertama, puluhan orang, sebagian besar siswa, terluka. Mereka mengalami luka bakar, luka gores akibat serpian, dan gangguan pendengaran. Korban segera dievakuasi ke ruang UKS sambil menunggu ambulans. Data per hari Sabtu, total korban luka akibat ledakan di SMA 72 Kelapa Gading mencapai 96 orang. 29 masih dirawat di rumah sakit dan 67 orang sudah dipulangkan. Seorang siswa kelas 12 yang diduga sebagai pelaku ditemukan tergeletak dan terluka di dekat lokasi kejadian. Saat ini, terduga pelaku tengah menjalani tindakan operasi di rumah sakit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku, termasuk latar belakang dan sebagainya. Untuk saat ini, pihaknya belum bisa mengungkap identitas terduga pelaku. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi. Beberapa siswa di lokasi kejadian yang diwawancarai oleh media mengatakan bahwa terduga pelaku dikenal sebagai siswa yang pendiam, suka menyendiri, dan sering menjadi korban bullying oleh teman-teman sekelasnya. Salah satu siswa menyebut dugaan motif pelaku adalah balas dendam dan diduga mengincar para siswa yang pernah merundungnya. Yang menarik perhatian adalah di sekitar lokasi terduga pelaku ditemukan benda mirip senjata api yang kemudian dipastikan sebagai senjata mainan atau airsoft gun laras panjang dan pistol. Bom rakitan yang diduga berupa kaleng minuman yang dimodifikasi dengan sumbu dan remote control sebagai pemicu. Pada senjata mainan tersebut yang mengarah pada nama-nama pelaku aksi teror dunia dengan latar belakang ideologi sayap kanan ekstrem atau neo-Nazi. Di antaranya nama Brenton Tarrant, pelaku penembakan masjid di Christchurch, Selandia Baru tahun 2019. Luca Traini, pelaku penembakan bermotif rasis di Italia tahun 2018, dan Alexander Bizonet, pelaku penembakan masjid di Quebec, Kanada tahun 2017. Tulisan lain ditemukan adalah 14 Words for Agatha dan Brenton Tarrant, Welcome to the Hell pada badan senjata. Tulisan-tulisan tersebut diduga terkait dengan paham neo-Nazi yang berakar dari ideologi kebencian dan supremasi kulit putih. Kalangan pengamat terorisme menyebut nama-nama yang tertera senapan terduga pelaku menunjukkan bahwa dia sedang melakukan mirroring atau kopian terhadap tindakan yang pernah dilakukan oleh nama-nama tersebut. Kalau dilihat dari situ kan pelaku ini mencoba melakukan mirroring atau mengcopy ya tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu yang dia tuliskan di senjata mainan ini. Dan ini memang klop dengan teori psikologi tadi, ketika seseorang itu mengalami kegelisahan, dia akan mencari pelampiasan, kemudian dari sana dia mencari cara untuk meniru orang-orang yang dianggap sesuai dengan karakter dia. Dalam teori kontraterorisme namanya the salad theory. Salad itu seperti kita makan salad, ada tomat, ada seledri, ada selada. Nah itu sama, dia kemudian
mencari referensi, dia nemu ada Brenton Saran, ada Alexander Bisonet, ada yang lainnya, lalu kemudian dia terinspirasi dari situ. Bahwa hari ini itu kalau kita bicara masalah terorisme, terutama dalam konteks kita tidak bisa melulu kepada kelompok-kelompok tradisional yang kita selama ini selalu sebut seperti JI, JAD, Ansarud Daulah. Tetapi dengan adanya internet ini kita akan, kalau menurut istilahnya Direktur FBI itu namanya salad bar of radicalization. Jadi seseorang terradikalisasi itu menyomat berbagai macam ideologi. Nah, dalam konteks ini yang menarik, dia seorang bukan kulit putih tetapi mengimajinasikan dirinya bagian dari kelompok ini gitu. Nah, kalau kita percaya bahwa yang ditulis-tulis itu betul-betul refleksi dari ideologinya. Ini artinya internet, sosial media ada sebuah subculture atau bagian budaya yang membentuk identitas anak-anak kita. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat fenomena ini dalam perspektif perlindungan anak gitu. Anak justru menjadi korban gitu. Karena semua yang dalam anak yang berumur di bawah 18 tahun, cara membacanya adalah mereka adalah korban. Kemampuan terduga pelaku dalam membuat bom juga menarik perhatian. Benarkah dia belajar secara otodidak di internet atau ada mentor yang mengajarinya? Hal ini akan bisa diungkap melalui investigasi digital forensik. Tentu saja yang kita tunggu adalah forensik digital ya, karena pelaku ini pasti punya handphone, dia pasti punya laptop. Dari situ nanti akan terlihat apakah misalnya dia melakukan perakitan mandiri. Kalau perakitan mandiri dia belajarnya dari mana? Dari website kah? Dari media sosial kah? Dari channel Telegram kah? Atau yang lain? Atau ada pihak-pihak yang memandu dia. Jadi memanfaatkan kegelisahan anak muda ini kemudian memandu dia, mengajari dia. Termasuk juga merumuskan komposisi bahan peledaknya, paku dan sebagainya. Ini nanti kita tunggu apakah memang pelaku ini benar-benar belajar mandiri ataukah jadi mentor dia. Nah, kalau nanti itu ternyata ada mentornya, nah dari situ penyidikan ini bisa berkembang. Apakah mentornya ini terkait dengan jejaring teroris klasik ataukah siapa? Hidup ya. Nah, ini kemudian juga ya kita juga ingin lihat bahwa terinspirasi dari mana kok dia bisa bikin bom. Kemudian dia memilih di masjid, memilih hari Jumat. Ini kan semuanya mempunyai makna. Dan ini tentunya yang disampaikan Pak Kapolri, kita tidak berspekulasi. Motif yang sedang didalami ini tentunya dilakukan secara scientific crime investigation ya. Jadi sekarang melibatkan dari unsur forensik, baik psikologi maupun juga forensik yang sifatnya menyelusuri jejak yang bersangkutan dan tentunya juga bagaimana rekam jejak psikologi anak tersebut ya. Dan kalau kita lihat sekarang di sini bagaimana kondisi keluarganya dan lain sebagainya, ini akan menentukan apakah memang yang bersangkutan lone wolf ataukah kalau dari jaringan nanti yang akan kemudian ditelusuri bisa dikatakan yang bersangkutan memiliki jaringan atau merupakan organized teroris ya. Dari kasus SMA 72 ini, pengamat terorisme menginginkan bahwa tindakan teror tidak akan seperti dulu lagi. Sebab spektrum ideologi dan metodologi berjaringannya jauh lebih beragam. Nah, ini sebetulnya bukan fenomena yang baru aja. Di Singapura misalnya, ada anak India. Jadi dia artinya kulitnya bukan kulit putih ya. Terus dia itu Kristen. Tapi terinspirasi dengan penyerangan yang ada di Selandia Baru itu, di New Zealand itu, di Brenton Tarrant itu. Terus keinginan ada menyerang masjid. Artinya tidak bisa kita mengklasifikasikan terorisme itu jalurnya lurus kayak dulu. Oh, kalau dulu kan terorisme di Indonesia itu kan 4L aja. Lu lagi. Kalau nggak jaringan jamaah Islamiyah atau Darul Islam atau Ansarud Daulah, kita langsung bisa tahu gitu. Nah, dengan adanya ini kan tantangan ke depan aparat itu, seperti Pak Eto sampaikan, memang kemampuan forensik mendeteksi seberapa keterlibatan anak ini dengan jaringan internasional. Dan kita juga bersyukur anak ini tidak meninggal sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran gitu. Sehingga menurut saya, terus terang saya bukan dengan nakut-nakutin, ini adalah puncak gunung es dan saya kira kejahatan atau kekerasan yang termediasi melalui media sosial ini akan muncul ke depannya lagi gitu. Jika benar apa yang terjadi di SMA 72 merupakan puncak gunung es dari fenomena neoterorisme yang terinspirasi dari berbagai macam ideologi, maka aparat harus lebih canggih lagi mendeteksi dan mencegah agar kejadian seperti di SMA 72 tidak terjadi di tempat lain.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.